Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Anggun Fernanda dengan NIM 2018-210-243. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang karakteristik obligasi. Di dalam karakteristik obligasi, salah satunya ada rating atau peringkat. Peringkat adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Peringkat obligasi mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan investor. Semakin rendah peringkat sebuah obligasi, maka semakin tinggi pengembalian yang diharapkan investor. Peringkat obligasi biasanya terdiri dari 2 atau 3 huruf yang disertai tanda atau angka, tergantung perusahaan pemeringkatnya. Peringkat obligasi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama investment grade. Obligasi yang memiliki investment grade ini menunjukkan kalau obligasi ini layak investasi dan aman karena perusahaannya dapat membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua yaitu non-investment grade. Obligasi dengan non-investment grade ini menunjukkan risiko default atau gagal yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan obligasi. Di dalam keuntungan obligasi ada yang pertama current yield, yang kedua yaitu maturity, yang ketiga yaitu capital gain yield. Sebelum saya lebih jauh untuk membahas current yield dan yield to maturity, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang yield. Yield merupakan pendapatan atau imbalan hasil atau tingkat pengembalian yang akan diperoleh dari investasi obligasi. Perhitungan nilai yield ini bertujuan untuk mengetahui gambaran berupa tingkat pengembalian dari investasi obligasi tahunan. Jika kamu menempatkan danamu di instrumen investasi pasar modal, yaitu obligasi. Dalam mengetahui dan menghitung nilai yield, terdapat 2 cara untuk menghitung nilai yield itu sendiri, yaitu 3 cara. Yang pertama, current yield adalah pendapatan atau penghasilan yang dihitung selama 1 tahun yang diterima berdasarkan jumlah kupon terhadap harga obligasi. Dengan rumus seperti ini, current yield sama dengan bunga tahunan dibagi dengan harga obligasi. Yang kedua yaitu yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian ketika berinvestasi obligasi hingga jatuh tempo tiba. Dengan rumus seperti ini, YTM sama dengan buka kurung C ditambah buka kurung 2 kali P dikurangi R tutup kurung dibagi N tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung P ditambah R tutup kurung dibagi 2, di mana di sini C yaitu kupon, R yaitu redemption value, N yaitu periode waktu yang tersisa dalam tahun, dan yang terakhir P yaitu harga pembeli. Yang ketiga yaitu capital gain yield adalah keuntungan yang didapatkan seorang investor dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli suatu saham atau properti sewaan tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko obligasi. Yang pertama yaitu ada risiko gagal bayar. Salah satu obligasi memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dari yang lain. Investor tentunya akan membayar lebih untuk obligasi dengan kemungkinan gagal bayar yang lebih kecil. Akibat dari obligasi dengan risiko gagal bayar yang lebih tinggi akan memiliki tingkat bunga pasar yang lebih tinggi. Jika risiko gagal bayarnya berubah, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat bunga dan berpengaruh pada harga obligasi. Jadi, misalnya risiko gagal bayar obligasi perusahaan meningkat, harganya akan jatuh dan imbalan hasil saat jatuh tempo akan naik. Selanjutnya, yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena obligasi ini sulit untuk diperjualbelikan di pasar sekunder. Obligasi menjadi liquid jika permintaannya di pasar tinggi. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh karakteristik penerbit, kupon bunga, dan masa jatuh tempo obligasi bersangkutan. Risiko likuiditas ini melekat pada semua obligasi. Namun, obligasi pemerintah cenderung lebih liquid lantaran ada pihak yang bertindak sebagai market maker yang berperan sebagai pembeli siaga. Yang ketiga yaitu ada risiko perubahan inflasi dan suku bunga. Suku bunga ini harga obligasi berbanding terbaik dengan suku bunga. Jika suku bunga acuan, dalam hal ini BI rate, turun, maka harga obligasi akan cenderung naik. Sebaliknya, jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan cenderung menurun. Oleh karena itu, investor yang berinvestasi di obligasi harus jeli dalam memproyeksikan tren pergerakan suku bunga, sehingga obligasi yang dibeli dapat menjadi investasi yang optimal. Risiko investasi selanjutnya yaitu risiko inflasi adalah risiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Risikonya yaitu bahwa nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan ataupun ada salah saya dalam menjelaskan, saya mohon minta maaf. Terima kasih.